Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gani. Wah, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Lagi ngapain? Biasa moles. Biar bisa mejeng. Siap. Halo Moladiners. Saat ini gue lagi di rumahnya Mas Gani. Dimana Mas Gani ini merupakan member dari Volvo Club of Indonesia dan juga Young Swedish Break. Nah, jadi beliau ini salah satu pencinta mobil Eropa yaitu Volvo. Di sini gue mau nanya-nanya nih ke beliau, untuk pemula nih, apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita mau membeli ataupun merawat Volvo ini? Wih, ada si biru, ada si putih nih kan. Yoi, ada dua Om. Ada dua. Ada dua. Platnya 800, oke banget. Oke. Ini apa bedanya nih? Gue nggak tahu deh. Jan, ini seri berapa itu? Berapa itu? Baca doang tuh turbo 240. Oke, kalau yang putih nih namanya Baby. Oh, kasih nama Ada saya namanya Baby. harus. Namanya Baby. Dia Volvo 240 GL turbo tahun 89. Tahun 89. Tahun 89. Turbo 240 GL. Ada yang non turbo? Ada yang non turbo. Ada yang non turbo dia GLT sampai tahun 90. Oke. Yes. 240 ini dari 88 sampai 90. 90. Yes. Manual matic nih. Ini kebetulan manual. Yes. Udah tahu deh kalau buat apa-apa deh kayak gini nih. Iya. Ya, turbo nih, manual lagi. Turbo manual keluar Sabtu Minggu udah. Keluar Sabtu Minggu. Kalau yang ini? Kalau yang ini 960 tahun 95 GL non turbo. Ini mobil harian, mobil perang yang tiap hari jalan. Kenapa gue pakai 960 buat harian? Pertama, dia kan mesinnya non turbo. Mesin non turbo. Otomatis lebih irit. Lebih irit. Lebih irit. Ya. Terus dia matic. Oh, ini matic. Ini matic. Terus, tapi manualnya ada? Ada, manualnya ada. Okay. Tapi mostly matic. Mostly kebanyakan matic. Oke. Yes, kebanyakan matic. Terus dia untuk interior lebih lega daripada yang si Baby. Si Baby. Oke. Dia lebih lega, terus lebih muda, lebih kan muda. gitu. Iya, seperti itu sih. Berapa cc nih kalau yang ini? Ini cc-nya sama 2300. Jadi 2300. Ya, jadi sekilas tentang Volvo itu seri 2, seri 7, seri 9 mesinnya sama. Oh. Semuanya sama 2300 cc. Block, head sama semua, bedanya ada yang turbo, ada yang non turbo. Ya, jadi cuman beda body ya. Beda body sama keluaran tahun aja. Sama keluaran tahun sama ya beda-beda mounting, beda kaki-kaki. Minor lah. Minor. Tapi basic mesin sama. Tapi basic mesin sama. CC sama 2300. Yes. Dari Volvo kebetulan range harganya seharga ini motor lo kayaknya nih. Motor matic baru. Berapa ngangkat kemarin berapa? Kayak gini. Ngangkat kemarin kondisi kayak gini 35 juta. 35 juta. Mahalan motor lo kemana-mana. Iya. Tapi lebih nyaman, lebih safety, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Pajak hidup lagi. Pajak hidup lah. Panjang. 400.000 ya. 400.000. Oke. Pas mau beli nih, ya apa sih yang perlu diperhatikan? Kita lihat dari ini dulu deh, yang kelihatan banget nih, body ya, eksterior. Eksterior ya. Itu apa aja yang perlu diperhatiin tuh, Gan? Oke, kalau kita mulai dari depan, yang pasti berhubung Volvo ini kan headlampnya kaca ya. Iya, full kaca dia. Full ya. kaca. Jadi pastiin headlampnya masih bening. Masih bening. Ya ini masih ya lumayan bening. Lumayan lah. Ya. Lumayan. Ya bening lah, ini bukan lumayan bening. Bening ini. Ya bening. Ya terus grillnya, karena Volvo itu grillnya ada klipnya 2, pastikan dia nggak goyang-goyang. Oh, nggak ngample. Nggak ngample, biasa gitu ya. Namanya mobil tua kan, itu
headlampnya nih misalkan dia udah ada yang retak, Ada apa retak. bolong, tapi mobil kondisinya bagus nih yang lain. Nah kita perlu tahu nih harganya berapa sih Kalau ganti headlamp gini? Ganti headlamp, kalau yang seperti ini yang kita bilangin mata jereng. Mata jereng. Mata jereng. Ada yang nggak jereng? Ada yang US nggak jereng. Oh yang versi US. Ya, kalau yang ini itu range-nya 1,7 sampai 1,9 Oke, headlamp. headlamp. Kalau Orinya ya? Yang orinya. Yang US tadi? Yang US tadi mahal lah. Mahal, itu gelap ya? Gelap, harga. Oke. Itu. Terus bumper, jarang sih kalau bumper ada yang jatuh ya. Karena kan mobil kadang ada yang jatuh. Jatuh tuh miring, Miring, turun lepas, gitu. ngample gitu kan. Nah kalau Volvo jarang karena bagus dia penguncinya. Penguncinya, Ya, pin-pinnya itu kuat kalaupun ya? harus ganti, harga bumper tuh depan belakang 2 juta, 2,5 juta. Murah ya, Murah. jadi minor lah itu. Murah terus kuat lagi. Kuat, iya. Kuat lagi. Ini lo nubruk mobil-mobil yang baru sih ya. Ya. Ya udahlah gitu ya, udah tahu dia tuh. Nah, kalau ini aksesoris. Waktu gua dapat Aksesoris. sudah begini. Oh, udah ya. begini, tapi aksesoris ini? Aksesoris. Kalau wiper lamp itu memang ada di beberapa seri. Oh, ada beberapa Ada seri. di beberapa seri. Tapi kalau untuk di sini ini aksesoris. Kalau kap itu eksteriornya bagus. Besinya Volvo kan bagus. Jarang kropos. Jarang kropos. Jarang kropos kalau Volvo, kecuali mobil kerendam sebulan kali ya, Iya. kropos kali. Kalau kap enggak, paling hanya ngecat-ngecat aja sih. Ngecat-ngecat Kalau wajar ya. untuk keseluruhan mobil, body Volvo jarang ada yang ganti body part. Karena memang kuat itu. Karena memang kuat. Platnya ya. Yes, kalau ganti body part ya paling ketabrak, bekas nabrak itu pasti ya. Tuh. Kalau udah mau ambil 960, yang perlu diperhatikan handle. Handle-nya kuat, yang tidak kuat dalamnya. Jadi kadang ada Volvo yang pas diginin dia nggak mau kebuka. Oh. Tapi itu benerinnya cuma 80.000. Servis itu Servis, ya. Itu dia hanya copot aja gitu, gampang copot. Dia karena unik ya di dalam Di dalam. ini ada bukaannya lagi. Jadi kita nggak buka dari luar sini, dalamnya sini nih ada lagi. Yes. Gitu. List List ini nih. List ini, list body gitu ya. Itu memang jarang ada yang lepas kalau Volvo. Jarang ada yang lepas, biasanya ada semua. Tapi kalaupun lepas dan harus ganti, sekeliling Sekeliling full berarti itu Full. satu set ya. 1,5 juta. 1,5 juta. Murah. Murah ya. Murah. Murah. Beda ya. Beda ya. Beda. Tapi itu ori ya? Ori. Ori ya? Ori. Terus kalau kacanya Volvo bagus dan biasa style Eropa ya, agak hijau. Agak hijau. Ini iya. nggak pakai kaca film, warnanya udah aslinya begini. Sisanya sih kalau dari samping jarang banget ada yang ajaib-ajaib gitu. Ajaib-ajaib, hilang apanya itu jarang Iya. ya. Karet-karet nih, sikuan sini nih hilang atau udah mulai mangap. Nah, kalau di Volvo misalkan dapet yang kayak gitu mahal nggak sih? Kalau Ganti karet list kaca gini, heeh. karet kaca depan itu harganya kira-kira 2,3 2,4. 2,3 oh, udah full nih ya Udah sampai full. punya gitu. Udah full itu. Terus kalau ya namanya mobil ya, kaca depan pecah gitu ya. Kaca depannya Volvo 960 2 juta. 2 juta. 2 juta. Udah dapet kaca Yes. baru. Kalau mau yang low cost seperti baju saya ini Oh nih, low iya, cost. low cost. Ini ada teman Volvo yang bisa bikin kaca depan itu 600.000. Bikin kaca depan. Bikin. Bukan benerin yang biasanya suka ada retak disuntik. Disuntik. Heeh. Bikin. Ada teman Berapa? di Depok 600.000. 600.000. Nah, Kalau beli Volvo biasa masalahnya di spion. masalahnya di spion. Ya, karena kan kalau yang ini sudah electric mirror. Ini yang 960, 960. ini elektrik. Electric mirror. Oke. Nah, biasa ya namanya udah lama, motornya jadi saat lu ke kananin dia ke bawah, lu ke atasin dia ke Oh, kiri gitu. lemes. Lemas. Tapi ya udah kan spion kan itu bukan yang tiap hari kita rubah. Iya. Kan? Apalagi mobil harian yang nyetir gua. Pasti Iya, kan setelan jarang dirubah, jarang jarang dirubah. berubah. Jadi ya udahlah, minor lah itu. Itu juga cuman servis biasa. itu servis jatuhnya. biasa. Semuanya 960 ada sen fender. Ada semua. Ada, cuman beda warna. Sampai 95 orange, setelah 95 putih. Putih, udah modern tuh ya. Sudah modern. Ya, nih kayak punya gua nih udah agak-agak pecah ya. Itu gua mau ganti masih belum ketemu harganya. Belum ketemu Karena memang barang-barangnya Volvo kalau kita cari baru susah. Karena Susah. memang sudah tidak ada ATPM-nya di sini, nggak ada bengkel resmi. Jadi rata-rata barang yang tadi gua sebutin tuh harganya Yang kalau harga-harga yang tadi itu. nggak copotan atau NOS, new old stock. Jadi barang baru tapi stok lama. Stok lama. Itu iya. Dari belakang, yang pertama Lampu. lampu Pasti itu ya. lampu pasti gitu. Kalaupun lampunya rusak,
harganya nggak terlalu mahal kok lampu belakang. Berapa tuh? Ini. Kalau copotan tuh yang masih bagus, layak pakai ya. pakai 850 ribuan. Satu set ini kanan kiri. 4 biji berarti kan? 4 biji. Ini kan standarnya ini putih, ini kuning. Iya. Banyak yang ganti ininya putih juga. Oke. Yes, itu ori. Itu punyanya Volvo 960 Royal. Itu facelift-nya Volvo 960. Facelift-nya dia. Yes, itu putih. Itu bisa dipakai plug and play. Plug and play. Ya. Emblem kalau yang Volvo-nya sih nggak begitu mahal. Kalau emblem yang Volvo ini nggak begitu mahal, ya. Nggak nyampe kope. 960-nya juga, cuman karena kan memang 960 ini hanya di Indonesia. Kalau di luar itu 940. Oke. Jadi kalau kita mau cari emblem 940-nya biasanya mahal. Biasanya mahal, karena jarang dan emang hanya di luar. Hanya di luar. Oke. Terus kalau untuk varian 960 yang turbo kan emblemnya sama yang non turbo seperti ini. Iya. Tapi ada emblem 960 turbo. Oh, itu satu set? Satu set, nyambung semua. Nyambung panjang 90 turbo. Ya, 90 turbo itu mahal. Mahalnya berapa kalau kayak gitu tuh? 1.200.000. Tergantung yang punya, masih bagus makin mahal. Sama di belakang penyakitnya Volvo itu ini. Apa tuh, Gan? Apa? Bagasinya Oh, lemas. ini suka lemas. Pegasnya 2 kanan kiri. Pakai 2 pegas kanan kiri. Itu kalau aslinya Volvo 800 ribuan. Aslinya Tapi, Volvo 800 ribuan. 800 ribuan nos. Nos. Tapi kita bisa pakai punya mobil Jepang. Mobil Jepang. Harganya 150 ribu. Boleh dikasih tahu nggak? Punyanya Suzuki Splash atau Suzuki Swift. Sekatnya Volvo itu pakai magnet, Pak. Oh. Pakai magnet, jadi dipastiin dia masih pada kenceng gitu. Nggak Nggak kayak pakai kancing-kancing gitu ya? nggak kayak kancing, nggak yang diangkat tipis gitu kan. Karena iya. ada beberapa mobil yang tipis-tipis. Jadi yang perlu diperhatikan magnetnya itu. Magnetnya itu. Lengkap. Sama ya dia masih lengkap, masih semuanya bludru kalau 960. Yang ini ada yang dalamnya fiber. Dalamnya fiber. Nah, itu yang full spec tahun 92. Oh, yang lebih muda ya. Yes. Siap. Yes. Kalau karet-karet ini? Kalau karet ini biasanya karena udah susah yang baru kan. Kita carinya copotan. Copotan masih ada juga. Copotan masih ada. Berapa mahal tuh? Di bawah 1 juta semua. Di bawah 1 juta. Yes. Makanya Volvo tuh low cost, low maintenance. Siap ya. Tadi kan gue bilang, les kaca itu 2,4. Ya. Itu depan belakang. Oh, depan belakang. Ya, gimana? Gue kira tadi tuh satu doang. Kalau 2,4 ya mirip-mirip lah sama mobil Eropa yang lain. Cuma Ya. kalau depan belakang ya murah. Ya. Ya. Depan belakang. Oke, depan belakang. Itu depan belakang. Kalau les kaca ini. Tapi ya itu Volvo jarang ada yang mangap. Mangap, Karena lepas. ya karena kan ada talangnya lagi dia. Dalamnya ya, di Ya. sininya ya. Ada talangnya lagi. Double dia jadi 2 line gitu. Sama satu lagi yang harus diperhatiin kalau dari belakang antena. Ya ini mah ini kali tempelan doang. Weh. Paten, Pak. Mau lihat? Ya coba. Nggak percaya gue kalau masih hidup. Coba. Hei, beneran loh. Jadi dia kalau 960 ini dikontak langsung muncul. Apa udah lo rubah? Ini udah gua rubah. Jadi aslinya itu dia ikut sama head unit. Head unit aslinya. Dia ikut head unit. Head unit edit baru dia keluar. Enggak, head unit ke tuner ke ke AM tuner, FM baru dia naik. Saat tape dia turun. Tapi ini karena gua udah ganti head unit, jadi gua langsungin ke kontak. Jadi gua kontak, dia naik. Dia naik. Kita sekalian ngadem, mau dong kasih tips and tricksnya nih yang perlu diperhatiin di interior ketika kita mau ngangkat Volvo seperti apa nih, Mas Gani? Oke, kalau di interior, kayak kemarin waktu gua nyari 960, yang gua lihat pertama dashboardnya nggak ada yang copot. Oke, dashboard. Seperti, ya ini kan sambungan ya. Iya, Ini kan beda panel. beda panel. Ini tidak boleh copot. Lacinya masih lurus. Kadang ada yang lacinya udah ngambil ke agak bawah. turun dikit Udah ya, jadi nggak turun. rata ini. Ya, udah gitu. Natnya, Terus ya. kisi AC ada yang copot, ada yang bolong gitu kan. Ini bawah cover ini masih ini ya, nggak turun. Ya, nggak turun. Gitu. Terus panel AC Ini? biasa tuh ada yang ini kan setelannya 5. Kadang ada yang sudah rusak. Jadi satu pun dia rasa 5 langsung. Oh, langsung ngeplong ke 5 langsung 5. speednya. Ya, nah ini alhamdulillah dapetnya masih Normal. 1 sampai 5 masih normal.
Ini juga masih jalan, Masih jalan. open close air ventilasi masih, ininya masih jalan. Ini masih jalan juga. Kalau gue bikin dia hilang nyeteknya, masih jalan. Head unit ini udah gantian. Nah, nih penyakitnya dia pasti nih. Oh, kendor. Di frame-nya ya. Frame-nya aja. Di frame-nya. Nah, tapi ini udah banyak yang jual 250.000. 250.000. Ini berarti kalau kayak gini ada kakinya yang patah. Ada kakinya yang patah. Itu. Cuman dia belum ngek masih nggak apa-apa. Oke, masih bisa dipertahankan. Yes, laci. Ini laci. Lacinya ya dia aslinya bludru dalamnya. Oh, aslinya bludru. Ya, ini kasar ya. Kasar. Terus ini asbak. Oh, ini asbak. Ini Lu asbak. ganti buat itu ya, tuner radio ya. Aslinya kan gini, Lighter masih nyala, masih hidup. masih Oke. hidup. Terus ini ada tulisan electrical fuse press. Maksudnya apa nih, Gan? Ini jadi ini kan asbak. Asbak. Di balik asbak Oh, kalau ditekan ditekan, dibuka. ada ruang rahasia. Ini box sikring. Box sikring, fuse box di sini. Fuse box di sini. Jadi Untuk terpisah electrical. dari mesin. Terpisah. Di mesin tetap ada si main fuses. Banyak segini juga? Enggak. Dikit. Oke. Jadi ini fuse kalau bisa dilihat di baliknya ini relay. Oh, Di baliknya relay semua di sini. Relay di sini sama sikring di sini. Sikring di sini. Ini sering rusak nggak nih? Kan sering buka tutup gitu. Kalau ininya jarang. Tapi yang sering rusak ya fuse boxnya. Fuse boxnya. Namanya orang udah jumper kabel kan pasti kabel, korslet terbakar iya. gitu ya. Kadang kalau kita lihat di marketplace gitu ya, di medsos ada yang jual gitu. Harganya variasi, ada yang dia masih normal tapi bahkan kadang ada yang jual masih normal semua tapi ada yang kebakar. Oh, tergantung ya kondisinya lagi. Tergantung kondisinya. Range-nya dari berapa tuh, Gan? Range-nya mirip-mirip Jepang lah, ada yang jualnya 900.000, ada yang masih bagus banget dia jual 1,2, 1,3 ada. Oh, iya. Ini hazard. Nah, hazardnya di sini. Hazardnya ngumpet di situ. Hazardnya ngumpet di sini dan ini banyak yang sudah pecah. Ini masih full utuh. ya, masih utuh ya. Masih utuh. Ini aja tuh harganya 300.000. Ininya doang nih. Perintilan kotaknya. Kotaknya doang. Kadang ada yang attention to detail jadi dia harus. Iya, benar. Oh, ini harus ada gitu. Ya kayak lu lah nih ya kan. Ini setir bawaan. Setir bawaan aslinya. Ini. Cuman memang kulitnya Volvo tuh karena Volvo kan di Swedia. Swedia kan di lingkar Arktik dingin. Lebih dingin. Pas ke Indonesia kulitnya bubar. Jadi ini setir aslinya kulit jeruk, klaksonnya sini. Klaksonnya di samping dia. Di samping. Jadi pilihannya kalau kalian mau mempertahankan orinya ya pakai ini aja. Ya, pakai ini. Pakai cover. Ada kok yang jual copotan 1.200.000, 1.300.000. Kondisi orisinil. Biasanya kulitnya belum begini. Bisa juga di swap sama yang SRS. Apa tuh? SRS airbag. Ini kan belum ada airbag. Berarti yang di atasnya dia lebih muda. Lebih mudah 9697 itu SRS airbag. Cuman kalau diganti dengan SRS harus ada yang dirubah dudukannya. Karena beda dudukannya karena dia lebih gendut, lebih besar kan. Karena isi airbag itu. Yes. Itu. Terus kalau tilt teleskopik belum ada. Belum ada. Jadi fix gini. Apalagi nih kayak di atas misalkan ini plafon. Oke, nah ini kalau plafon ini Volvo banyak yang seperti ini. Plafonnya jatuh. Oh iya nih. Ini udah jatuh. Cuman selama masih belum mengganggu sih nggak apa-apa. Tapi bisa dibenerin. Ke tukang jok atau plafon mobil tuh. Umum lah itu ya. Umum itu. Terus yang harus diperhatikan lampu. Lampu nih sampai resolatif ya. Karena mahal, Pak. Lumayan mahal. Mahal karena biasanya jarang. Jadi lampu ini masih nyala. Kalau kita buka pintu masih nyala. Masih hidup. Ini harga lampunya kalau misalnya sudah nggak ada, cari yang copotan udah nggak ada baru. Paling murah 950.000. Paling murah. Tapi ini jok? Joknya sudah di retrim kulitnya. Sudah retrim. Tapi ini agak unik kalau gue lihat ada jahitan tengah ya. Nah, ini seperti aslinya. Aslinya ada jahitan tengah. Oke. Ada jahitan tengah ini asli seperti aslinya. Nah, ini waktu gua dapet dia memang kayaknya ini juga ya.
berusaha untuk seperti ori karena orinya memang abu-abu. Orinya juga abu-abu. Abu-abu tapi tidak seterang ini. Oh ini nih, ya, kan agak belang. Mirip ya kayak satu level lah ya. Ya, satu level beda. Jadi aslinya seperti ini. Dan diperjelas dengan jahitan tengah ini. Jahitan tengah. Yang biasa kan mobil-mobil jarang, biasa di ujung aja. Oke, nah, sama ini bisa dibuka apa gimana? Ini bisa dibuka. Oke. Ada laci. Satu di belakang sini ada asbak. Yes. Tuh. Sama ini ya, samalah kayak mobil lain ini. Usahakan dia belum, kalau kanan kiri nggak apa-apa, tapi maju mundur jangan sampai break gitu. Iya, jangan berlepas. Itu buat power window. Ini electric mirrornya. Udah electric mirror. Electric mirrornya dia beda. Kalau mobil Jepang satu tombol kanan kiri. Ya. Kalau dia kiri sendiri, Satu-satu. kanan sendiri. Oke. Ini masih hidup nih? Masih hidup. Masa sih? Coba yang kiri. Iya tuh naik Masih turun hidup. dia. Masih hidup. Yang kanan juga masih hidup tuh. Masih ada bunyinya lagi. Iya. Ya, masih hidup. Oke. Power window biasa. Nah, 960 banyak yang power window-nya suka rusak. Dia suka rusak. Nah, memang nggak ada copotan, tapi dia tuh soketnya tuh kayak suka kotor. Oke, gitu kan. diservis. Karena memang dia motornya bagus. Kayak ini masih naiknya masih Naik cepat. cepat, masih gitu. termasuk cepat nih. Masih termasuk cepat. Itu servisnya 85.000. Iya. Itu khusus emang ada di gabung di bengkel biasa lo servis apa tempat khusus? Nah, karena gua main Volvo, jadi gua ke bengkel lah yang spesialis Volvo. Itu di situ. Di situ dia juga bisa. Di situ dia Jadi bisa. selain mesin, kaki-kaki, kayak elektrik Elektrik gini pun dia bisa. Elektrik bisa gitu. Dia elektrik bisa. Ini kemarin gua benerin waktu gua dapet ya adalah yang nggak bisa dibuka. Oh iya. Cuman karena menurut orang minor, cuman kan buat gua pemanis ya. Iya. Pemanis gitu. Jadi gua benerin semuanya. Tuh, terus buka handle pintu juga jarang ada yang rusak Volvo. Nah, ini yang unik. Uniknya ini. Unik. Kita buka pintu kan biasa kan tarik gini. Tarik. Tarik Handle gini. Oke. Ini didorong. Ini ya, Tuh, ya kan? didorong. Itu. Jadi kalau ada teman gue yang nggak pernah naik, terus dia naik ini, dia bingung turunnya gimana. Ini bukanya gimana Iya. gitu kan? Itu sih Yang sama perlu kan diperhatiin. dia karpet dasarnya bludru ya. Bludru. Karpet dasarnya bludru. Jangan ada yang sobek kalau bludru. Sama ya pinter-pinter ngamat kalau bludru basah kan Bau. Bener. Gearbox itu kalau ganti misalkan teman-teman ada yang dapat murah tapi mau peremajaan atau memang udah masalah dan harus diganti itu mahal nggak? Kalau gearbox ganti segelondongan. Oh kalau ini mana bisa ganti gelondongan aja? Bisa, jadi kita ada dua tipe Matic, kodenya ZF sama AW. ZF sama AW. ZF sama AW. Ini Kalau yang 960 ini? 960 ada yang ZF, ada yang AW. Oh ada yang ZF, ada yang AW. Yes, Oke. gitu. Ini kebetulan sudah AW, yang perawatannya lebih mudah. Yang kalau AW, biasanya yang ganti segelondongan tuh yang ZF pindah ke AW. Pindah ke AW. Ya, itu segelondongan tuh harganya 6 sampai 8. 6 sampai 8 udah tinggal pasang. Udah tinggal pasang. Kondisinya juga prima lagi. Prima lagi. Nah, kalau sudah AW terus mau turun Matic, itu partsnya bisa pakai punya Toyota Kijang. Oke. Yes. Mau tuh diturun Matic, partnya ganti-ganti itu bisa disubstitusi pakai Kijang. Bisa substitusi sama Kijang. Kijang apa? Kijangnya yang AW juga tuh apa sih? LGX. LGX ya. Oh, ya. Oke. LGX. Mesin dari Volvo kayak yang tadi udah gue bilang, seri 2, seri 7, seri 9 semuanya sama. Sama. Tipenya red block. Kenapa dibilang red block? Karena blok mesinnya warnanya merah. Oke. Dengar dari petua-petua Volvo. Volvo tuh menjamin mesinnya 500.000 kilo tuh nggak bakal jebol. 500.000 kilo nggak akan jebol. Nggak bakal jebol. Selama ini sih gue di jalan jarang ya lihat Volvo, terutama yang red block tuh ngebul. Kecuali yang turbo. Kecuali yang turbo. Karena yang turbo kan dia memang ada oli di turbo, seal turbo. Maksudnya dia lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Jadi saat dia spooling ngebul. Tapi kalau yang red block begini jarang ada yang ngebul. Ini kemarin ngebul. Keborosan, Pak. Oh, berarti yang dilakukan kalau kayak gitu? Kalau gua setting kemarin CO atau apa?
setting CO only. Setting CO only. Setting CO, kebetulan dia Airmas-nya ada 2 tipe, yang bisa disetel sama enggak. Nah, kebetulan gua Airmas si Airflow-nya ini bisa disetel. Yang nggak bisa disetel itu tahun berapa atau yang tipe model kayak gimana? Nggak tentu, karena tentu. Airmas banyak yang udah gonta-ganti kan. Oh iya, Nah, yang udah gonta-ganti, jadi ada yang bisa disetel, ada yang enggak. Nah, ini kebetulan gua pas beli ini dapetnya yang bisa disetel. Alhamdulillah masih bisa disetel, walaupun pembakarannya belum sempurna, tapi bisa gua iritin. Oke. Gitu. Karena harga Airmas ini kalau copotan ya, copotan harganya 2 juta, 2 yang juta. tidak disetel. Yang tidak disetel. Kalau yang copotan disetel 2,5 sampai 2,7. Oke, jadi salah satu yang perlu diperhatikan juga nih karena harganya juga nggak murah. Ya, lumayan. Lumayan Oke. ini. Kalau new old stock, NOS setelan harganya 6 juta, 7 juta. 6 juta, 7 juta. Ya itu baru tapi Baru ya, NOS ya. Nah, kalau beli Volvo harus diperhatikan juga si Airmas-nya, seal-nya. Seal yang di atas itu. Yang di atas ini. Oke. Ini sudah pernah dibongkar apa belum? Kelihatan kalau udah pernah dibongkar. Kelihatan. Lemnya kalau ini kan lem asli tapi udah panas ya, Iya. dia retak-retak. Tapi kalau lem pasangan kelihatan lah dia timbul-timbul gitu. Terus kalau beli 960 yang harus diperhatikan yang pasti ya, Ya, mesinnya kering, harus kering. udah pasti tuh umum dan basic ya. Basic. Jadi Basic. mau kalian mau ngangkat mobil apapun, tipe apapun, tahun berapapun, itu yang perlu diperhatikan, mesin kering. Mesin kering. Nah, itu juga sebenarnya ilmu yang paling gampang nih. Karena siapapun bisa ngelihat. Liatin dong yang ada olinya bagian mana. Nah, cari yang paling sedikit ada olinya. Yes. Kalau bisa ya. Jadi mayoritas dia kering. Yes. Gitu. Jadi mesinnya harus kering. Itu dimulai dari seal topi, kita bilangnya seal topi. Seal itu harus topi ini kering. bagian head atas ya. ya. Head atas, lalu Oke. packing head. Packing head. Terus di bawah ada seal kruk as. Oke. Nah, itu yang biasa sering jebol di situ, Mas. Di bawah Di sini. sebelah nih. mana tuh? Di bawah Nih, situ? di bawahnya power Oke. steering. Itu ada kalau seal kruk asnya udah jebol, di situ basah. Terus kompresor AC. Kompresor AC di bawah itu Bisa diganti. bisa selain diganti Volvo juga. Punya Volvo bisa. Tapi bisa juga diganti punya Jepang. Kayak punya Corolla DX. Oh. Lebih murah. Sama. Sama Sanden. Cuman beda mounting dikit itu bengkel bisa lah Bengkel ngakalin bisa ya. ngengok-ngengok sedikit. Dan itu bengkel Volvo udah paham lah ya. Paham. Berapa itu harganya, Mas? Kalau kompresor AC macem-macem, tergantung balik lagi kan ada yang 2,5 juta. Range-nya? Range-nya dari 2 sampai 3,5 juta tuh ada. Sama kalau dari sektor mesin kemarin alhamdulillah dapetnya udah sehat. Tuh, udah sehat. Mesin nggak usah diapa-apain, cuman kudu tune up, apinya businya dibersihin ya biasalah standar gitu. Nah, cuman Volvo nih ini Delco. Delco itu kenapa ditutupin? Biar nggak basah, kalau basah berbat dia. Oh, Yes, apinya hilang itu. dan emang rata-rata nih modelnya begini Ya. ya. Anak-anak Volvo Anak Volvo ditutupin tutupin. kayak gitu pakai kulit. Yes, pakai kulit. Emang dia akan rembes dari? Dia karena kan ini karetnya udah Oh, itu lemah ya nih. udah lemah. Dia turun dari nggak nempel dari sini, situ. ya dia turun. Harusnya dihalangin sama karet ini. Harusnya dihalangin. Oke. Tapi ini karena gua harganya juga nggak nemu yang bagus berapa, jadi udahlah. kita Pasangannya tutup. ada dulu ini dulu, itu ya Kita ditutup. tutup. Terus kalau 960 biasa remnya, Om. Remnya kurang enak. Itu Kurang kan enak tuh kurang gigit apa ngebagel atau gimana? udah dalam bagel nggak gigit. Oh, Tuh. lengkap. Lengkap. Biasanya gitu. Nah, biasanya masalahnya kalau nggak dari master atas kan itu atau booster. Kebanyakan boosternya bocor. Boosternya bocor. Boosternya bocor. Kalau mau ganti booster, kalau baru 7 juta punya Volvo. Lumayan. Mahal ya. Mahal Tapi bisa juga. pakai Mitsubishi Elf. Mitsubishi Elf. Perbandingannya Mitsubishi buat Elf mobil segitu gede sama segitu gede sama segini. Ngeremnya jadi enak, harganya nggak nyampe 2 juta, 1,5. 1,5. 1,5. Cuman memang harus ada sedikit modifikasi. Di bracket master. Di bracket doang. Di bracket doang. Aman-aman ya. Udah itu. Tuh, sama kemarin gua ganti, gua ganti Moonstrut karet support. Karet support Ya, ya. kalau barunya itu 650.000. Tapi kemarin nggak ada, adanya second tapi masih bagus. Kenapa punya lo kenapa? Yang lama ini, yang kiri pecah.
Ini kan karet nih. Oh iya. Udah tidak ada kemarin karetnya. Oh yang hitamnya ini nih. Ya, udah nggak ada. Udah pecah. Akhirnya Akhirnya ganti pakai copotan 200.000. 200.000 sepasang. Satu. Oh satu, karena yang emang rusak cuma satu aja. Iya, karena cuma Oke, satu. 200.000. Terus kemarin ganti full pump. Full pump. Nah, Fuel pump. itu kadang apa ya? Kalau pakai mobil-mobil klasik kayak gini, apalagi mobil kita nggak tahu terakhir rutin jalan apa enggak, tuh kayaknya biar safety itu perlu diganti. Jadi bukan pas kita pakai ada kendala diganti ya. Yeah. Kayaknya itu salah satu juga kayak pengereman lah. Fuel pump penting juga untuk diganti. Yes. Itu gimana harganya, mahal? Kalau fuel pumpnya Volvo kan udah jarang ya. Iya. Paling ada copotan. Tapi kemarin akhirnya gua lebih memilih make mobil Jepang karena Volvo ini full pumpnya 2. Iya. Di tangki sama di tengah. Di tangki sama di tengah. Yes. Nah, kalau pakai 2 kan boros ya Om ya. Satu rusak, satunya ya mahal lah gitu. Iya. Akhirnya gua copot, gua akhirnya pakai 1. Punyanya Dua Innova. dicopot diganti satu pakai punya Innova. 350.000. 350.000. Kalau punya Volvo sebiji 650.000, 2 1,3. Ini 350.000 pasang masuk nyemprot sampai depan. Cross join. Cross join. Karena kan tarikan belakang. Otomatis ada kopel yang ke gardan, iya. ya kan. Nah, si cross joinnya kaku. Jadi kalau jalan geter. Oh. Ngerem geter. Akhirnya gua ke bengkel ganti 350.000. Emang punyanya dia? Emang punya dia. Okay. Barangnya baru. Karena kalau fast udah basic, habis itu hilang geternya. udah hilang geter, udah irit. Udah mobil irit, udah setel CO, udah tune up, full pump baru. Injektor udah dikalibrasi, udah irit. Kalau radiator ini sih alhamdulillah dapat masih bagus. Ada sedikit bocor tapi leak sedikit banget. Cuman tetes-tetes gitu ya. Jadi masih fine lah gitu, nggak ngaruh. Kalaupun rusak, gantinya copotannya banyak atau biasanya akhirnya pada naik ke 3 ply yang aluminium. 3 ply aluminium punya Yes. dia? Enggak, yang custom, yang racing. Oh, yang custom racing. Yes, racing. Kalau aslinya dia tuh Berarti 2 ply? ini 2 ply. 2 ply. Apa? Dia tuh variatif. Ada yang jual 1,7, ada yang jual 2 juta. Jadi balik lagi belinya karena kalau kita main Volvo tokonya itu aja. Nah, mau pilih toko yang agak bagus, sedep, harganya lumayan, yeah. atau yang kere-hore. Iya, kere-hore. Kan kita low cost. Low cost. Low cost. Pokoknya gimana caranya mobil bisa jalan. Ini gua kemarin habis ganti termostat. Termostatnya si Volvo itu aslinya 500 up. Termostat 500 up. Gua dikasih tahu sama teman-teman Volvo low cost pakai termostatnya kijang 7K atau 5K. 50.000. 50.000. Termostat baru. Termostat baru. Lebih adem di jalan. Lebih adem. Karena dia standarnya 92, ini 82, jadi lebih rendah. Oh iya. Bukannya lebih cepat. Bukannya lebih cepat. Yes. Kaki-kaki juga masih aman ya, berarti apa? Kaki-kaki masih aman. Nggak yang apa? High cost. Enggak, karena Ya. dia salah satu aja ya. Terotnya, long sama N-nya bisa pakai 7K. Punya Volvo 900.000, Jadi 7K 150.000. Kayaknya Toyota itu Toyota spare part-nya itu terbantu dengan para pemilik Volvo. Karena kalau dihitung banyak spare part Toyotanya. Ya. Yes. Jadi jangan takut buat pelihara Volvo karena ya segampang itu untuk nyari kalian spare part bisa disubstitusi pakai Toyota. Ada beberapa selang yang jangan sampai bocor, kayak selang S, selang C ada di Volvo. Selang S, selang C itu dari idle up ke intake itu jangan sampai bocor karena dia kan pressure. Kalau dia bocor, mesin nggak mau langsam. Oke. Tuh, nggak Berarti mau langsam. saat kita coba, kalau udah nggak langsam, salah satunya perlu diperhatikan itu. Yes, salah satu itu. Sama kalau nyoba Volvo harus bawa jalan. Kalau bisa bawa jalannya ke tol nyobanya, biar ketahuan. Dan memang nyobanya itu harus ngebut. Harus ngebut. Gitu ya, karena memang mobil dengan ber-cc besar nyobanya ya sakit enggaknya ketika kita ngebut ya. Pas ngebut. Ketika di kilometer tinggi. Sama kalau Volvo kita ngetes cuman di komplek, kaki-kakinya nggak bakal bunyi. Nggak bakal Mau bunyi. udah rusak pun nggak bakal bunyi. Harus nemu yang bener-bener Medannya ini medannya ya. Oke. jalan yang nggak rata, baru dia Off-road, semi Iya. off-road. baru dia akan berasa. Oke. Tapi kalau aspal mah enggak.
Oke, Moladiners, tadi udah dengerin obrolan gue sama Gani membahas tips and tricks buat kalian Moladiners yang mau upgrade dari motor ke mobil atau dari mobil mau coba main ke Eropa, yaitu Volvo, dan yang direkomendasikan adalah Volvo 960 ya, yang emang common banget, modelnya juga nggak terlalu klasik, spare partnya banyak, harganya murah, pajaknya murah, spare partnya bisa disubstitusi sama produk-produk Jepangan kayak gitu. Oke, bagi kalian yang mau tanya ya, mau ajak kopdar atau mau segala macem tentang Volvo ini, bisa nanti kalian langsung aja DM ke IG-nya Mas Gani. Untuk informasi seputar dunia otomotif, bisa langsung klik www.moladin.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube Moladin buat kalian dapat informasi seputar otomotif. Oke? See you. Thank you Mas Gani. Thank you. Bye.